Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan listrik statis. Soal yang pertama, dua buah muatan titik masing-masing sebesar 10 mikrokolom dan 4 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm. Kedua muatan tersebut berada di dalam medium yang memiliki permitivitas relatif sebesar 3. Berapakah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Dalam soal ini yang diketahuinya adalah muatan listrik, yaitu Q1 sama dengan 10 mikrokolom sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi mikro ini adalah 10 pangkat min 6. Kemudian Q2 sama dengan 4 mikrokolom sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ini terpisah sejauh 10 cm, berarti R sama dengan 10 cm. 10 cm kita ubah ke meter, jadi sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian di sini permitivitas relatif adalah epsilon. Epsilon sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada kedua muatan, yaitu F sama dengan berapa. Rumus gaya dengan permitivitas relatif adalah F sama dengan 1 per epsilon dikali dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Sama dengan 1 per epsilon, epsilonnya ini adalah 3, jadi 1 per 3 dikali dengan nilai K ini adalah sudah ditetapkan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian dikali Q1, yaitu 10 kali 10 pangkat min 6, dikali dengan Q2-nya, yaitu ini 4 kali 10 pangkat min 6, per R-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 2, jadi di sini 10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Di sini 9 dan 3, bisa coret, ini 9 dibagi 3 adalah 3. Di sini sama dengan, jadi 3 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 10 kali 4 adalah 40. Jadi 40 kali 10 pangkat min 6 ditambah min 6 adalah min 12. Per 10 kuadrat adalah 100 dikali dengan 10 pangkat min 2 dikali 2 adalah min 4. Jadi sama dengan 3 dikali 40 adalah 120. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 9 ditambah min 12, jadi 9 min 12. Kemudian min 10 pangkat min 4 ini ke ataskan jadi positif, jadi plus 4. Di sini per 100. Jadi bagi 100, jadi hasilnya sama dengan 120 dibagi 100 adalah 1,2. Kemudian dikali 10 pangkat 9 dikurangi 12 adalah min 3. Kemudian min 3 ditambah 4 adalah 1. Jadi 10 pangkat 1. Maka di sini sama dengan 12 Newton. Jadi ini gayanya. Kemudian soal berikutnya, 3 buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC. Panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan 20 cm. Dan besar muatan sama, yaitu Q sama dengan 2 mikrokolom. Berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada titik B? Di sini yang diketahuinya adalah panjang sisi AB, jadi RAB sama dengan RBC sama dengan 20 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi panjangnya sama, yaitu di sini AB, di sini BC, panjangnya sama. Kemudian muatannya, jadi muatan A sama dengan muatan B sama dengan muatan C, besarnya sama, yaitu 2 mikrokolom sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gaya listrik yang bekerja pada titik B. Jadi F B sama dengan berapa? Jadi gaya listrik di titik B. Jadi muatannya di sini adalah sama, 2 mikrokolom. Di sini juga sama, 2 mikrokolom. Dan B-nya juga sama, 2 mikrokolom.
Coulomb. Jadi gaya listrik ini karena muatannya sama dan di sini tidak ada tanda negatif, berarti muatannya positif semua. Jadi positif, sini positif. Maka di titik B ini terjadi gaya tolak-menolak. Jadi di sini akibat muatan A arahnya ke sini, jadi di sini FA. Kemudian akibat muatan C, jadi di sini adalah FC. Ini gayanya. Jadi ini gambar gaya yang terjadi pada titik B. Di sini FC akibat muatan C, berarti di sini CB. Di sini FA akibat muatan A, jadi di sini AB. Maka kita cari resultan gaya pada titik B. Jadi FB sama dengan akar dari FAB kuadrat ditambah dengan FCB kuadrat. Jadi ini rumus resultan gaya pada titik B. Kita cari FAB dan FCB-nya terlebih dahulu. Jadi kita cari FAB-nya, gaya pada AB sini sama dengan K Ki A dikali dengan Ki B per RAB kuadrat. Jadi sama dengan nilai K-nya ini sudah ditetapkan yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Ki-A-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 6, Ki-B-nya sama yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 per RAB-nya yaitu ini 20, jadi 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi sama dengan ini 9 dikali 2 dikali 2, jadi 4 dikali 9 adalah 36 dikali dengan 10 pangkat 9 ini ditambah 9 tambah min 6 tambah min 6 jadi 10 pangkat min 3 per ini dikuadratkan jadi 20 kuadrat adalah 400 dikali dengan 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4. Jadi ini bisa disederhanakan dibagi dengan 4 jadi ini 9 ini 100. Jadi di sini sama dengan 9 kali 10 pangkat min 3, kemudian ini 10 pangkat min 4 ini dikatakan jadi positif, jadi tambah dengan 4, per ini 100. Jadi di sini 90, karena ini min 3 tambah 4 adalah 1, jadi di sini 90 per 100. Jadi di sini hasilnya 90 per 100, hasilnya adalah 0,9. Jadi 0,9 Newton. Ini FAB-nya. Kemudian kita cari FCB-nya atau FBC-nya sama dengan rumusnya adalah K Ki C Ki B per RBC atau RCB kuadrat. Jadi sama dengan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Ki C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan Ki B-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 per RCB-nya atau RBC-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi sama dengan 9 kali 2 kali 2 adalah 4 kali 9 adalah 36 kali 10 pangkat 9 tambah min 6 tambah min 6 adalah min 3. Jadi per ini 20 kuadrat adalah 400 kali 10 pangkat min 4. Jadi min 2 ini dikali 2 jadi min 4. Jadi sama dengan ini sama seperti ini. Jadi ini bisa dibagi 4. Jadi di sini 9. Jadi di sini adalah 100. Jadi 9 kali 10 pangkat min 3. Ini dikatakan jadi positif. Jadi tambah 4 per 100. Jadi hasilnya di sini 90 per 100 adalah sama dengan 0,9 Newton. Jadi besarnya adalah sama FAB dan FCB-nya. Jadi misalkan di sini FAB itu sama dengan FCB, besarnya adalah F. F ini nilainya adalah F sama dengan, jadi ini 0,9 Newton. Jadi misalnya seperti ini, maka di sini sama dengan akar dari F kuadrat ditambah dengan F kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan akar dari 2F kuadrat.
Jadi 2F kuadrat ini adalah sama dengan F akar 2. Sama dengan, jadi nilai F akar 2 ini adalah, F-nya adalah 0,9 akar 2 Newton. Jadi ini gaya yang terjadi pada titik B. Kemudian soal berikutnya, dua bola kecil digantung, tiap bola memiliki massa 5 gram dan bermuatan Q. Panjang tali 30 cm. Kedua bola mencapai keseimbangan ketika θ sama dengan 90 derajat. Tentukan muatan masing-masing bola, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa bolanya, jadi M1 sama dengan M2 sama dengan 5 gram. Ini bisa diubah ke kilogram, jadi sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian di sini muatannya adalah Q, jadi muatannya sama, bola 1 dan bola 2-nya. Kemudian panjang talinya, yaitu L sama dengan 30 cm. Ini panjang tali, bisa diubah ke meter, jadi sama dengan 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ini θ, jadi θ-nya adalah sama dengan 90 derajat, dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Ini percepatan gravitasi. Yang ditanyakan adalah muatannya. Jadi muatan masing-masing yaitu Q1 sama dengan Q2 karena besarnya sama dengan Q, yaitu besarnya sama dengan berapa. Jadi di sini bisa digambarkan seperti ini karena bolanya ini digantung, jadi mencapai keseimbangan. Sudutnya yaitu di sini sudutnya adalah 90 derajat. Ini bola satunya jadi Q1, kemudian ini bola 2-nya yaitu Q2. Jadi ini, jadi bisa digambarkan seperti ini. Jadi segitiga, dan ini 90 derajat, jadi ini tegak lurus, ini garisnya. Nah, kita analisis gaya pada Q2 ini. Analisis gayanya, yaitu ini gaya beratnya, yaitu W. Kemudian ini karena muatannya sama, berarti ini gaya tolaknya, jadi F. Ini gaya tolaknya akibat muatan yang pertama. Kemudian ini gaya tegangan talinya, yaitu ini T. Jadi T ini bisa diproyeksikan terhadap sumbu Y, yaitu TY. TY ini adalah T sin θ-nya. Kemudian di sini adalah TX, karena ini sudutnya. Jadi sudutnya di sini adalah 90 ini dibagi 2, jadi 45. Maka di sini juga 45. Jadi jumlah sudut segitiga ini adalah 180 derajat. Jadi di sini T karena samping sudut adalah T cos θ. Jadi ini T-nya. Jadi kita analisis gaya-gaya pada Q-nya ini. Ini juga sama gayanya seperti ini. Jadi kita analisis gaya pada sumbu Y. Ini memakai hukum Newton yang pertama karena bendanya ini tidak bergerak karena seimbang, jadi sigma Fy sama dengan 0. Jadi arah yang ke atas ini positif, jadi T sin θ. Θ-nya adalah sudut ini, jadi di sini 45 derajat, jadi sin 45 derajat min W sama dengan 0. Jadi sin 45 derajat adalah setengah akar 2, jadi di sini setengah akar 2 T, jadi T-nya belum diketahui, sama dengan W-nya kita pindahkan ke sini. Jadi W-nya pindah ke sini, rumus W adalah M dikali dengan G. Jadi setengah akar 2 T sama dengan M-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 10. Jadi G-nya ini adalah 10. Kemudian setengah akar 2 T sama dengan ini 10 min 1, ini 10 pangkat 1, jadi ini dikurangi. Jadi ini min 3 ditambah dengan 1. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini setengah akar 2T adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kita tinjau gaya pada sumbu X-nya, yaitu sigma Fx sama dengan 0, karena bendanya tidak bergerak atau muatannya adalah diam. Jadi yang arah kanan ini positif, jadi F min T cos θ. Θ-nya adalah ini 45 derajat. Jadi 45 derajat sama dengan 0. Jadi F
sama dengan cos 45 derajat adalah setengah akar 2, jadi setengah akar 2T. Nilai setengah akar 2T adalah ini. Maka nilai F ini adalah rumus gayanya, yaitu K Q1 dikali dengan Q2 per R kuadrat. Jadi jaraknya adalah R kuadrat, jadi ini jaraknya sama dengan setengah akar 2T adalah ini 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi kita cari nilai Q-nya. Jadi K-nya ini sudah ditetapkan adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian dikali dengan Q1 dan Q2-nya adalah sama, maka di sini Q1 dikali Q2 adalah kuadrat, berarti Q kuadrat per R-nya adalah ini, R-nya dianggap panjang talinya. Jadi panjang talinya adalah 30 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi di sini 9 kali 10 pangkat 9 kali Q kuadrat per ini dikuadratkan adalah 900 kali 10 pangkat, jadi 30 kuadrat adalah 900, kemudian 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ini min 2 dikali 2 adalah min 4, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini 9 per 900, ini bisa dicoret, jadi dibagi 9, jadi ini 1, ini 100. Kemudian 9 ditambah dengan 4. Jadi 10 pangkat min 4 dikataskan, jadi ditambah 4, jadi 13. Maka di sini Q kuadrat sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2, kemudian ini 1 per 100, berarti ini dikali dengan 100 per, jadi di sini 9 dikatakan jadi 13, jadi 10 pangkat 13. Ini hasilnya, maka di sini sama dengan 500 kali 10 pangkat min 2, kemudian ini dikataskan jadi 10 pangkat min 2 min 13, jadi 10 pangkat min 15. Jadi Q kuadrat sama dengan 500 kali 10 pangkat min 15. Atau di sini, jadi di sini sama dengan, ini kita kurangi 1 nolnya, jadi ini 50 kali 10 pangkat, karena dikurangi 1 nolnya, berarti min 15 ini adalah min 14. Jadi Q kuadrat adalah 50 kali 10 pangkat min 14. Jadi nilai Q, jadi Q sama dengan akar dari 50 kali 10 pangkat min 14. Jadi di sini sama dengan akar 50 dikali dengan akar 10 pangkat min 14. Akar 50 adalah akar 25 dikali dengan akar 2, kemudian dikali ini 10 pangkat min 14 diakarkan adalah 10 pangkat min 7. Jadi sama dengan 10. Akar 25 adalah 5, jadi 5 akar 2 kali 10 pangkat min 7. Maka di sini, ini 10 pangkat min 7, supaya jadi 10 pangkat min 6, maka di sini adalah 0,5 akar 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini muatannya, atau di sini 0,5 akar 2 mikrokolom. Jadi ini hasilnya. Jadi nilai muatannya adalah 0,5 akar 2 mikrokolom. Demikian pembahasan mengenai listrik statis.